Alimul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, tempat sumber segala nikmat dan kebaikan. Tidak ada suatu kebaikan apapun yang melainkan pasti berasal daripadanya. Sekali lagi, nikmat yang besar dari Allah, kita diizinkan kumpul di tempat yang baik, bersama kegiatan yang baik, dengan orang-orang yang baik. Mana senyumnya orang baik? Katanya majelis bahagia ada ini ya, begini gitu ya. Insyaallah ya. Naon ya teh Bu? Hayang nyiwit. Insyaallah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini. Enggak, kayak kenal ataunya diri sendiri. Insyaallah, siapa ya? Kirain ada yang pakai topinya sama, emang saya taunya ya. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih diizinkan ngaji di sini bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Sekarang tanggal 16 ya. Kemarin 15 Maret 2017 itu tepat 6 tahun yang lalu diri ini pulang dari Thailand 15 Maret 2017. Berarti baru 6 tahun lebih 1 hari. Sebelum itu 6 tahun 2 hari sebelumnya diri ini masih duduk di meja seperti ini. Cuman adanya di hadapannya bukan orang-orang yang ngaji tapi sesama bandar judi yang lain. Ada, mohon maaf, ada minuman keras, ada kartu, ada sesuatu yang tidak baik. Jika nanti dirasa ada kebaikan yang didapat dari pertemuan ini, wallahi bukan dari orang yang berbicara ini, tapi semuanya murni dari Allah. Ada yang kenal Ustadz Samsam Nur Hidayat? Beliau pernah ditanya oleh jemaahnya, Ustadz, kenapa Ustadz jadi Ustadz katanya. Gimana tuh pertanyaannya? Ustadz, kenapa Ustadz jadi Ustadz? Nah, gitu ya. Beliau jawab, salah satu wasilahnya, dulu orang tua beliau selalu ngajak ketemu sama kiai, dari kecil udah diajakin ke pengajian. Meskipun di pengajiannya cuma lari-larian atau tidur, tapi udah dari kecil. Waktu mendengar beliau berbicara itu, saya mikir. Karena saya juga waktu kecil dikenalin sama ayah saya. Tapi dikenalinnya ke bandar judi yang lain. Terus izin kepada beberapa oknum yang menjadi backingan sehingga tempat perjudian itu bisa berjalan. Maka kalau kenapa akhirnya malah kumpul di sini beserta orang yang soleh-soleha, wallahi nggak tahu saya juga. Yang saya tahu si Kodenis ini hamba Allah yang terlalu banyak dosanya. Allahnya aja yang keterlaluan baiknya selalu memberikan pertolongan. Sekali lagi, terutama ibu-ibu ya, suka saya kasih syarat kalau ngaji teh. Gaya ya, kiai di luar sana nggak ada yang ngasih persyaratan kalau pengen ngaji. Khusus kalau ngaji sama Kodenis mah ada syaratnya, Bu. Tahu syaratnya? Penting ini soalnya. Satu, yang diingat bukan si kokonya, tapi pencipta si kokonya. Ya. Jadi kalau mau foto, nanti foto sama Allah aja ya, pas udah nyampe surga ya. Karena ulama sepakat nikmat terbesar yang nanti bisa didapat orang beriman di surganya Allah adalah melihat wajah Allah. Quran surat 75 Al-Qiyamah di ayat di ila rabbiha nazirah ya, nanti di saat itu bisa melihat kepada Tuhannya. 2 syaratnya, ngajinya harus sukses. Gimana ngaji yang sukses teh? Apa yang selepas pertemuan ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan? Bukan. Meskipun itu juga bagus.
Tapi yang lebih baik lagi adalah yang selepas pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Gampang ya. Bisa jadi ada yang jualan di depan karena sepi, Allah kasih dia sepi, jadi kakuping kedengeran apa yang kita omongin di dalam. Pulang-pulang dia yang tambah taat, berarti dia yang sukses ngajinya, Bu. Ya. Daripada mungkin yang sudah berada di dalam sini ngerasa naon setan kongko ngomong wae di depan ya. Biasa geng kongko mah jualan handphone. Ibu pernah ke toko handphone? Nadanya sama semua ya. Silakan kakak cari handphone apa? Boleh. Tuker tambah boleh, tanya dulu aja. Semuanya sama. Ya. Lupakan informasi tidak penting ini ya. Kita lanjut lagi dulu ya. Tapi sekali lagi yang penting tambah dekat kepada Allah. Udah ada di sini, terus ngerasa yang diomongin ge basi lah, udah tahu semua, udah pernah denger. Pulang-pulang nggak tambah dekat sama Allah, masih ada yang gagal. Sederhana ya. Makanya pernah ada yang komen, kayak tahu bulat ya. Dulunya bandar judi, sekarang ngadi-ngadi ceramah kayak begini. Satu, ini bukan ustadz, aslinya mangkongko biasa, nggak pernah ngaku-ngaku ustadz. Dua, aslinya santri. Tiga, ini bukan ceramah, lagi ngobrolin tentang Allah aja. Dulu juga sama, nanya ke guru-guru. Ketika diperintahkan untuk ikut menyampaikan, nyampein apa? Nggak ngerti sama sekali. Pulang aja buat tobat ke Indo teh. Tapi disampaikan, tugas kita, fadzakir innama anta mudzakir. Surat apa? Surat 88. Surat apa? Ghasyiyah Mumtaz, barakallah. Ayat 21 dan 22. Lasta alaihim bibasaitir. Sampaikan, tugas kamu hanya menyampaikan, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang jadi baik setelah pertemuan ini bukan karena nasihat manusianya, Allah yang mengubah. Orang nggak jadi baik bahkan malah menghujat, selagi niatnya lurus karena Allah, tetap jadi sesuatu di sisi Allah, nggak ada yang disia-siakan. Jadi ruginya belah mana? Insya Allah ya. Dan dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh setelah ngobrol sama kita. Enggak, tenang aja, kita nggak diwajibkan untuk itu. Dan apa kok standar untuk orang itu boleh bisa berdakwah? Ya, apa harus hafal berapa juz dulu? Atau harus berapa ribu hadis dulu? Tidak sama sekali. Ya, ini ada kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika beliau ingin mengangkat seorang gubernur, diperintahkan datang ke rumahnya. Nyampe rumahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an lagi main sama cucunya. Sewibawa-wibawanya orang main sama cucu gimana kira-kira, Bu? Cilu, kekok ya. Seolah kehilangan wibawanya. Kata dia teh sambil mukanya merengut, "Banyak kieu Umar." Bukan orang Sunda ya beliau ya, ini mah bahasa kita aja ya. Tapi maksudnya kok begini ini yang katanya ditakutin sama syaiton papasan sama Umar pengen muter balik. Banyak kieu cenah. Umar melihat ekspresi tersebut, dipanggil. "Kenapa wajah kamu kayak begitu? Kamu emang di rumah nggak punya anak cucu?" "Punya, ada." "Terus kamu nggak pernah kayak begini sama anak cucu kamu?" "Gak pernah seumur hidup." "Pulang, engkau tidak jadi kuangkat jadi gubernur." "Kenapa wahai Amirul Mukminin? Kalau kepada darah dagingmu saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Ya, memimpin, berdakwah, wallahi syaratnya satu paling utamanya. Punya hafalan, punya ilmu, iya bagus, jelas itu. Kudu dipenuhi, kudu setiap hari belajar. Tapi di atas itu semua, kudu punya kasih sayang. Ibu pernah diceramahin sama orang yang pakai dalil semuanya, Bu. Tapi dengan niat membenci. Kamu tuh salah, di dalam Al-Quran tuh nggak boleh, yang benar tuh begini. Masuk ke hati nggak, Bu? Di lampu merah pernah ada, Bu. Jadi ceritanya dia di lampu merah, anteng adem ayem, tahu-tahu kesenggol sama yang di belakang. Yang nyenggol dia bapak-bapak, motornya sudah ya tidak sehat lagi, ya. Kesenggol spakbornya doang itu, nggak kenapa-napa.
digebrag sama yang di depan, berkata, sabar dong, innallaha ma'asobirin, tahu, pakai dalil, benar dalilnya mah. Ya, masuk nggak Bu kira-kira? Insya Allah, pakai kasih sayang ya, dan jangan sampai tertukar. Ibu-ibu suka manggilin anaknya Bu, buat disuruh, sesekali kan nggak langsung kedengeran ya. Nah, sekali, karena tidak dengar, maka mesti mau nggak mau naikkan nadanya kan. Nah, belum kedengeran, ya. Mau nggak mau, mesti naik lagi. Ade, melengking ya, krompiang, keluar ya. Si Ade keluar terbirit-birit, kaget. Jujur Bu, ibu langsung nyampein kebutuhan kenapa manggil si Ade atau diomelin dulu? Percaya diri jawabannya, Masya Allah. Ya, omelin dulu ya. Oke, 1-0 ya. Besoknya si anak pengen manggil si ibu, sembut manggilnya, mama, gak kedengeran. Mungkin jarak dari ruang tamu ke kamarnya harus naik angkot ya, nggak tahu. Mungkin orang kaya rumahnya gede, nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi mau nggak mau mesti naik dong nadanya. Mama, belum kedengeran. Gimana dong, mau nggak mau, makanya ditelepon di rumah sendiri. Mama, keluar si ibu. Apa yang diucapkan si ibu? Ini anak kurang ajar, nggak tahu diri ya. Masa manggil orang tuanya kayak gitu? 2-0. Si ibu datang telat, manusiawi nggak kedengeran. Ya, si anak juga sama kemarin, manusiawi nggak kedengeran. Nggak ada niatan sengaja lama-lamain datangnya biar si mamah ngambek. Wallahi nggak ada. Ya, tapi giliran si anak salah dicarekan, si ibu yang salah, tetap si anak yang dicarekan. Ya, maka kalau nanti tiba-tiba kenapa ya anak saya kok minderan, nggak percaya diri, dia ngapain aja salah soalnya di rumah Bu. Ya, ini banyakan ibu-ibunya ya, sama bapak-bapak. Kita parenting aja nggak apa-apa ya, siapin Ramadan ya.